Sejak diwacanakan di akhir tahun 2023, BLT mitigasi risiko pangan sebagai pengganti BLT El Nino ini menyita banyak perhatian, terutama bagi para penerima manfaat ya, baik itu penerima PKH maupun penerima BPNT, termasuk juga bagi masyarakat yang datanya sudah masuk di TKS. Dan hingga hari ini masih belum ada kabar yang jelas yang tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ada yang berspekulasi apakah betul bantuan mitigasi risiko pangan Rp600.000 akan cair sebelum Idul Adha? Oke, simak videonya hingga tuntas karena di kesempatan ini saya akan membahas secara detail untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan langsung tunai ya untuk mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini telah diwacanakan oleh Bapak Kemenko Perekonomian kita, Bapak Erlangga Hartarto. Di akhir tahun 2023 diwacanakan bahwa di awal tahun 2024 akan dicairkan bantuan sejumlah Rp600.000 bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk pengganti bantuan El Nino. Nah, BLT Mitigasi Risiko Pangan tersebut rencananya akan disalurkan untuk alokasi bulan Januari, Februari hingga Maret dan diwacanakan akan cair sebelum pemilihan presiden dilaksanakan. Namun nyatanya akhirnya untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT MRP ini proses penyalurannya akhirnya harus ditunda, dan yang terbaru adalah ketika adanya sidang sengketa Pilpres di mana Hakim MK mendatangkan beberapa menteri yang strategis dari Bapak Joko Widodo, termasuk di dalamnya ada Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan juga Menteri Perekonomian yang secara langsung ini berkaitan dengan bansos yang katanya ya bansos ini dicurigai sebagai bentuk dari perencanaan adanya pemilu. Namun ketika disidangkan faktanya tidak, karena seperti PKH, BPNT, dan bansos yang lainnya ini ada bahkan sebelum adanya pesta demokrasi, sehingga ini menjadi masalah terkendalanya penyaluran bantuan mitigasi risiko pangan. Dan akhirnya ketika sidang sengketa Pilpres di MK, kita mendapatkan informasi bahwa BLT mitigasi risiko pangan yang sebelumnya ini dialokasikan untuk bulan Januari hingga Maret akhirnya berubah ya nomenklaturnya, yaitu penyalurannya untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan Juni dan banyak sekali masyarakat yang sudah menunggu dan bertanya-tanya kapan kira-kira BLT mitigasi risiko pangan cair, dan muncul spekulasi liar bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini akan dicairkan sebelum Idul Adha, dan ini menjadi suatu problematika yang harus kita selidiki dan harus kita bahas di kesempatan ini karena ini menjadi hal yang cukup ramai di media sosial, dan ini jika misalkan tidak ada konfirmasi dari para peneliti sosial ini tentu bisa menjadi kegaduhan yang luar biasa. Apalagi di laman-laman YouTube, di halaman berita ini diwacanakan BLT mitigasi cair sebelum Idul Adha. Lalu sudah ada bantuan yang masuk Rp200.000 dan ini menjadi gaduh di tengah penerima manfaat bantuan sosial. Oke, kira-kira bagaimana kabar terbaru untuk BLT mitigasi risiko pangan? Saya mengambil dari sumber yang terpercaya dari berita di sini. Saya mengambil web di kompas.com, tentunya Anda mengetahui semua media ini adalah media pencatat yang luar biasa. Di hasil kompas.com ini ada wawancara yang dilakukan oleh wartawan kepada Bapak Erlangga Hartarto langsung terkait dengan bagaimana kejelasan untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini. Dan ketika ditanya oleh awak media, saya sambil membaca beritanya supaya ini menjadi kabar yang saya tidak mengada-ngada. Jadi saya bersumber ya. Oke, ketika ditanya oleh awak media terkait nasib pelaksanaan BLT, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, ini mengatakan bahwa sampai hari ini pemerintah masih melihat ya keseluruhan dari postur belanja dan APBN. Jadi ini sudah masuk semester kedua, sehingga saat ini pemerintah masih melihat postur keseluruhan untuk belanja, apalagi melihat bagaimana APBN ini siap atau tidak untuk menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan. BLT mitigasi risiko pangan kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Nanti kita lihat lagi ya, kata Bapak Erlangga ketika ditemui di kantornya ya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan ini wawancaranya adalah dilakukan di hari Senin tanggal 22 April 2024. Nah, ini kabar terbarunya, dan sehingga bisa disimpulkan belum ada kejelasan. Lebih lanjut, Bapak Erlangga Hartarto mengklaim tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan program tersebut. Ya, Bapak Erlangga menyebutkan pemerintah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan program
yang membutuhkan biaya sebesar 11,25 triliun. Besar sekali karena setiap KPM Rp600.000 dan direncanakan untuk 18,8 juta KPM yang datanya ini ada di DTKS ya. Nah, ketika ditanya kembali kapan BLT Rp600.000 kepastiannya dicairkan, Bapak Erlangga Hartarto ini tidak menjawab ya kepastiannya. Tidak ada kendala yang jelas, anggarannya pasti ada, tinggal menunggu saja. Tetapi di sini ketika sidang Pilpres dilakukan dan di tanggal 22 April ya, masih di bulan April, ketika ditanya ke Kementerian Sosial juga, Ibu Trisma hari ini sebetulnya takut untuk mengajukan rencana untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan karena memang menunggu bagaimana APBN ini siap atau tidak ya. Jika Kementerian Sosial mau mengajukan mendukung untuk program BLT mitigasi risiko pangan ini, tidak mengetahui bagaimana untuk dana yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, itu yang terjadi hingga hari ini. Yang perlu saya tegaskan bahwa kemungkinan besar untuk pelaksanaan pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini tidak akan terjadi di waktu dekat-dekat ini alias sebelum Idul Adha. Jadi jika ada berita yang sebelum Idul Adha cair, ini sepertinya susah untuk diterima ya. Dan tidak hanya bersumber dari berita, saya akan membuka laman Instagram langsung di sini dari tiga kementerian yang saling terkait. Pertama, saya akan membuka untuk Kementerian Sosial terlebih dahulu. Bisa Anda lihat di layar ya. Nah, di sini postingan Kementerian Sosial di bulan Juni yaitu selamat memperingati hari lahir Pancasila. Lalu kita scroll, di sini tidak ada keterangan untuk persiapan penyaluran BLT mitigasi ya. Justru yang ada di sini ada penanganan tanah longsor ya di Kabupaten Pegunungan Arfak. Lalu juga postingan terbaru yaitu untuk air bersih ya Ibu Trisma hari ini, yaitu 12 menit yang lalu di Kecamatan Alak, Kabupaten Barito Kuala. Seperti itu ya, ini untuk bansos air bersih. Kementerian Sosial seperti itu, tidak ada postingan persiapan BLT mitigasi, satu ya. Lalu kita lanjut di Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri juga tidak ada ya persiapan untuk penyaluran BLT mitigasi di laman resmi Instagramnya. Bisa Anda lihat juga di layar. Dan terakhir postingannya adalah 21 jam yang lalu. Ini live at Kemenku. Jadi tidak ada postingan terkait persiapan untuk BLT mitigasi risiko pangan. Dan langsung saja kita ke kementerian yang paling utama ya, Kementerian Perekonomian. Kemenko Perekonomian RI. Di sini juga tidak ada persiapan penyaluran BLT mitigasi risiko pangan. Nah, postingan terakhir di sini ya 32 menit yang lalu ya. Nah, Bapak Erlangga Hartarto ini bertemu petinggi Rusia kerjasama ekonomi. Dan ketika saya scroll tidak ada informasi terkait dengan persiapan untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan. Artinya di sini saya sudah menunjukkan informasi kepada Anda dari tiga kementerian tersebut, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Ini belum ada postingan yang membahas tentang persiapan untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan. Artinya saat ini bisa saya simpulkan untuk BLT mitigasi risiko pangan ini masih tetap menjadi tanda tanya, apalagi di sini sudah bulan Juni. Jika kita lihat sepertinya ya kemungkinan terburuknya kemungkinan tidak jadi ya dicairkan, bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalkan tetap dipaksa jadi untuk dicairkan, kemungkinan akan menunggu porsi penggunaan APBN untuk kebutuhan mendesak yang lain. Misalkan untuk subsidi yang lain ya, subsidi gas LPG, subsidi bahan bakar mungkin, lalu untuk PKH dan BPNT jelas ini prioritas. Untuk BLT mitigasi ini adalah apa ya? Istilahnya adalah bukan program prioritas, ini program yang dadaan, jadi untuk mengatasi adanya risiko kenaikan harga pangan. Sepertinya untuk akhir-akhir ini kenaikan harga pangan ini masih bisa ditekan oleh pemerintah. Jadi ya pada intinya, pada kesimpulan yang saya sampaikan saat ini, BLT mitigasi risiko pangan belum ada kejelasan terkait dengan kapan kepastian pencairannya. Karena hingga hari ini, ya bahkan hari ini 21 jam yang lalu, ada 21 menit yang lalu saya baca di web, di akun 3 resmi kementerian, sekali lagi belum ada informasi resmi terkait persiapan untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan.
Mungkin itu saja, semoga Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan sehingga tidak perlu tergiring opini-opini atau perkiraan-perkiraan yang belum pasti, ya, apalagi saat ini masyarakat dipancing bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini akan cair sebelum Idul Adha. Nah, ini adalah pancingan-pancingan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jika misalkan pemerintah pada akhirnya nanti akan memiliki keputusan sebelum Hari Raya Idul Adha dicairkan, ya why not ya. Jadi kita akan menunggu bagaimana respon dari pemerintah karena masyarakat juga di media sosial sudah bertanya tentang ini. Baik, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara, lebih-lebih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.